Timnas Garuda Muda Indonesia kembali masuk final Piala AFF U19 dan akankah memori manis Indonesia 11 tahun yang lalu akan terulang kembali yang berhasil mengangkat Piala AFF U19. Dan kita akan membahas tentunya tidak saya sendirian tapi bersama rekan saya produser lapangan saya Indonesia yang juga spesialis atau pengamat bisa dikatakan sekarang. Mas sepak bola Diego Basro, apa kabar? Halo, baik Mas Bram. Oke, jadi ini langsung saja ketika kita berkaca sedikit mundur hingga 2002 paling tidak ada 9 pertandingan, 6 kemudian kalah. Jadi artinya memori ini kira-kira akan terulang kembali atau 3 kemenangan yang lampau itu bisa menjadi optimisme bagi tim Garuda Muda kita? Ya tentunya memang Thailand ini menjadi salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia Tenggara. Bisa dikatakan mereka rajanya di Asia Tenggara hingga saat ini. Dan memang berdasarkan rekor yang dimiliki oleh Thailand sendiri, mereka 6 kali masuk final dan 5 kali berhasil memenangkan final tersebut. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Akan tetapi Bram, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa terakhir kali Indonesia masuk final dan bermain di Jawa Timur pada tahun 2013, saat itu diturangi juga oleh pelatih Indra Syafri, kita berhasil menggondol Piala AFF U19 tersebut. Nah, diharapkan Jawa Timur ini membawa tuah tersendiri untuk Indra Syafri dan anak-anak asuhnya sehingga kita bisa mengalahkan Thailand pada pertandingan malam hari ini. Jadi kalau ibarat ada 3 poin, ada Surabaya, ada Indra Syafri, kemudian tinggal pemainnya ya? Tinggal pemainnya, bagaimana menerapkan nanti instruksi-instruksi dari Coach Indra Syafri. Nah, kira-kira kalau dari pemain akan seperti apa? Akankah sekuat di 2013 untuk Indonesia sendiri, baik dari penyerang maupun siapa backnya nanti penahannya begitu? Ya, apabila kita melihat materi pemain Timnas U19 Indonesia pada Piala AFF U19 kali ini memang cukup merata ya kekuatannya dan kualitasnya cukup baik. Kita dapat lihat dari hasil-hasil pertandingan sebelumnya di mana Indonesia selalu berhasil meraih kemenangan. Dan semua pemain yang ada di tim ini memberikan kontribusinya secara maksimal, baik di lini belakang, lini tengah, maupun lini depan. Bahkan pemain-pemain lini belakang kita seperti Kadek, kemudian juga Iqbal, itu berhasil mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bahkan di pertandingan melawan Malaysia kemarin, Buffon berhasil mencetak gol melalui tendangannya yang berhasil mengenai kiper dari Malaysia, sehingga membuat kemenangan Indonesia atas Malaysia. Kita berhasil melaju ke final akibat. Nah, itu bisa kemudian potensi mengulang kembali seperti yang melawan Malaysia itu bisa terjadi dengan komposisi hari ini pemainnya. Ya, dengan komposisi hari ini tentunya menjadi sebuah peluang bagi Indonesia untuk menaklukkan timnas Thailand. Namun apabila kita berkaca pada pertandingan melawan Malaysia kemarin, di babak pertama Indra Syafri menggunakan formasi 1-3-5-2. Dan ternyata formasi tersebut tidak begitu efektif dilakukan. Namun pada babak kedua kemudian Indra Syafri melakukan perubahan dengan memasukkan winger-winger baru sehingga formasi berubah menjadi 1-3-4-3. Dan semenjak formasi tersebut berubah, maka Indonesia dapat banyak sekali membukukan peluang dan akhirnya dapat meraih kemenangan. Nah, kira-kira kalau di malam ini kita juga melihat bersama bagaimana kemudian komposisinya. Apakah yang Anda katakan tadi di babak kedua itu mungkin dilakukan lagi komposisi yang sama begitu? Ya, saya melihat sepertinya melihat penampilan di babak kedua melawan Malaysia kemarin, formasi 1-3-4-3 akan langsung diterapkan dari babak pertama untuk kemudian membombardir pertahanan daripada Thailand. Apabila kita melihat formasi 1-3-4-3, maka yang akan menjadi kunci adalah pergerakan di sisi sayap. Karena di sisi tersebut kita secara natural akan ada lebih banyak pemain di sana yang diisi, misalnya di sayap kiri ada Donitri, kemudian juga ada Rizky Afrizal yang nantinya akan dibantu oleh Iqbal yang akan naik sehingga membuat kita bisa menang jumlah pemain di sisi sayap tersebut. Lalu kemudian dari sisi sayap kita akan mengepung pertahanan dari Thailand, membombardir mereka dengan crossing-crossing dan permainan kombinasi di sayap yang kita harapkan dapat membongkar pertahanan Thailand dan membukukan gol baik dari Rizky Afrizal nantinya atau Jens Raven atau nantinya dari sayap di cutback ke tengah melalui serangan yang akan diselesaikan oleh Welber atau Caviatur, di mana kita sama-sama ketahui Caviatur sendiri memiliki kemampuan umpan, kemampuan passing yang cukup bagus, sehingga ini akan menjadi kunci serangan daripada Indonesia. Oke, kunci. Kalau bicara kunci itu pemainnya, tapi bagaimana soal key battle-nya? Apakah tadi Anda katakan sejumlah sayap ini akan jadi spot-spot penting bagi pemain Indonesia untuk bisa memenangkan? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Bram, dengan formasi 1-3-4-3, naturalnya kita akan unggul di sisi sayap karena berdasarkan prediksi juga bahwa Thailand akan menggunakan formasi 1-3-4-1-2, sehingga itu membuat mereka hanya memiliki 2 pemain
tengah yang harus mengcover wilayah yang cukup luas. Sehingga di antara dua pemain tengah itu bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain sayap Indonesia yang turun ke half space, kemudian melakukan combination play dengan wingback dan juga center back yang akan naik, dan juga salah satu pemain tengah apakah itu Welber atau Caviatur yang akan melakukan rangkaian passing di area itu, memancing pemain-pemain Thailand ke satu sisi, kemudian kita akan menyerang ke sisi berikutnya, yang dimana saya melihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya Thailand cenderung lemah dalam mengantisipasi bola-bola yang diangkat ke tiang jauh, sehingga itu harusnya menjadi area yang diincar oleh pemain-pemain Indonesia nantinya. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan itu bisa menjadi peluru tajam bagi Indonesia ke Thailand, ketika itu digunakan, apakah itu tidak diantisipasi kemudian? Paling tidak, ya mereka juga melihat track record Indonesia, begitu. Ya tentunya ini menjadi satu hal yang menjadi ciri khas sepak bola modern, bahwa ada analis-analis yang dipersiapkan oleh tim masing-masing untuk melihat kelemahan, kebiasaan-kebiasaan lawan yang tentunya sudah dibaca oleh analis dari timnas Thailand. Akan tetapi yang akan menjadi kunci adalah bagaimana Indonesia bisa dengan sigap, dengan baik menerapkan apa yang diinginkan oleh Coach Indra Syafri, dan apabila memang permainan Thailand ini organisasi permainannya cukup rapi ya, sehingga kita harus cukup bersabar dan melakukan sirkulasi bola yang cukup cepat sehingga tidak mudah diantisipasi oleh pemain-pemain Thailand, karena dengan organisasi permainan yang baik mereka akan dengan sangat cepat bisa menutup ruang-ruang yang dapat menjadi bahaya bagi permainan mereka, bagi pertahanan mereka, sehingga Indonesia harus betul-betul cepat melakukan serangan dan betul-betul memperhatikan juga, Bram, ketika kehilangan bola kita harus cepat mempressing balik atau cepat turun untuk membentuk pertahanan kita. Jadi mereka itu susah mengantisipasi tapi cukup rapi begitu ya, menata di awal. Oke. Tapi yang menarik, ketika Marcelino tidak diturunkan, akankah itu menjadi poin minus bagi tim Indonesia? Ya tentunya Marcelino ini menjadi salah satu wonderkid di sepak bola Indonesia, di mana hampir semua kelompok umur dia ikut di dalamnya, U19, U23, bahkan bermain di timnas senior. Tentunya ini menjadi pertimbangan mengapa Coach Indra Syafri tidak membawanya dia ke dalam skuad kali ini, karena biasanya kalau di luar negeri itu, di negara-negara Eropa, pemain yang sudah bermain di level senior mereka tidak akan dipanggil lagi di level-level di bawahnya. Dan selain itu juga Marcelino sudah menjalani berbagai macam pertandingan, banyak pertandingan, sehingga apabila ia kembali diturunkan di skuad ini maka ditakutkan ia akan overuse, nantinya akan mudah terpapar cedera. Oleh karena itu maka ini juga sangat bagus diberikan kesempatan bagi pemain-pemain lain, pemain-pemain yang lebih muda untuk masuk ke dalam skuad mengisi posisi Marcelino. Oke, jadi tidak berlebihan begitu ya takutnya ketika dia turun. Nah, yang menarik juga ketika sejak tadi kita membahas bagaimana Coach Indra Syafri begitu menjadi kunci, kita mengingat kembali beliau di 2013, seberapa itu kan menjadi kekuatan Indonesia, dan kira-kira pembacaannya masih akan sama tidak, hampir 10 tahun rentangnya. Nah, Coach Indra Syafri ini kan terakhir yang membawa kita juara Piala AFF U19. Ia juga berhasil membawa kita meraih medali emas di SEA Games dengan timnas U23. Dan tentunya kita harapkan ada tuah tersendiri dari Indra Syafri sehingga ia bisa mengulang memori di tahun 2013 pada malam hari ini. Dan apabila kita melihat di tim-tim Indra Syafri sebelumnya, bahwa yang menjadi kekuatan adalah bagaimana Indra Syafri bisa membentuk chemistry yang baik di antara para pemain. Ini dibentuk dengan kebersamaan yang dibangun di tim di luar lapangan. Biasanya mereka yang muslim akan disuruh untuk sholat berjamaah bersama-sama, makan pun mereka harus bersama-sama, sehingga ada keterikatan yang kuat antara satu pemain dengan pemain yang lain, sehingga ini dapat diterjemahkan ke dalam lapangan juga, chemistry yang ada di luar lapangan ini. Sehingga para pemain ini bisa saling membantu satu sama lain, kemudian saling mengcover satu sama lain, sehingga ada kekompakan yang kuat, sehingga mereka bisa menunjukkan mereka dapat bergerak sebagai sebuah unit, baik saat menyerang maupun saat bertahan. Dan tentunya ditambah lagi taktik-taktik yang diberikan oleh Indra Syafri yang sangat sesuai dengan sepak bola modern saat ini, yang membangun serangan dari bawah, kemudian umpan 1-2 di tengah, tidak langsung buru-buru naik mengumpan bola ke depan. Akan tetapi walaupun memang kadang-kadang ketika ada saat mereka melakukan bola direct ke depan, bola direct tersebut dilakukan dan dapat dieksekusi dengan baik karena ada Jens Raven yang mampu menahan bola tersebut di depan dengan baik.
Oke, itu kalau pembacaan internal. Tapi bagaimana kemudian pembacaan Coach Indra ini untuk hari ini melihat tim Thailand, seberapa itu juga dikuasai oleh beliau? Nah, tentunya ini juga lagi-lagi Bram, Coach Indra sendiri sudah mengatakan bersama dengan tim analis telah menganalisa permainan timnas Thailand baik ketika mereka melakukan pertandingan di babak grup maupun kemarin ketika menghadapi Australia. Lagi-lagi organisasi permainan tim Thailand menjadi salah satu yang di-highlight oleh beliau, di mana mereka mampu membangun barisan pertahanan yang cukup rapat sehingga itu menyulitkan Australia pada laga di semifinal kemarin. Sehingga ini harus betul-betul menjadi perhatian daripada anak-anak asuh Indra Syafri ketika akan mencoba membongkar pertahanan Thailand. Karena mereka dengan pertahanan yang dibangun dengan baik, menyerap serangan-serangan Indonesia. Apabila kita lengah, maka kita akan dapat di counter attack dan serangan balik tersebut dapat berbuah gol bagi Thailand. Maka itu perhatian, fokus yang baik, kemudian mentalitas bertanding untuk berkorban satu sama lain itu harus ditunjukkan oleh Kadek Arel dan kawan-kawan. Oke, para pemain kita begitu ya, Betul. Garuda Muda. Oke, terakhir kalau begitu Diego, saya ingin tahu soal bagaimana analisa prediksi Anda. Berapa kemudian kira-kira yang bisa diboyong sama timnas Garuda Muda kita? Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, sepertinya permainan timnas U19 Indonesia ini selalu meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Dan apabila kalau kita melihat pertandingan Thailand, mereka sempat seri ya melawan Malaysia. Ini sepertinya memperlihatkan bahwa kualitas mereka 11-12 dengan Malaysia juga. Akan tetapi dengan dukungan publik tuan rumah dan perkembangan permainan yang ditunjukkan oleh Alfiansyah dan kawan-kawan, saya cukup optimis Indonesia dapat meraih gelar juara Piala AFF U19 ini dan mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. 2-1, walaupun tipis yang penting menang begitu ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih Diego Basro, luar biasa.